Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatmawati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang relativitas, khususnya pada materi transformasi Lorentz. Sebelum kita membahas mengenai transformasi Lorentz, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai postulat Einstein. Nah, di sini Einstein menyebutkan dua buah postulat mengenai relativitas. Yang pertama, semua hukum-hukum fisika berlaku untuk semua kerangka acuan atau koordinat inersia. Yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang vakum bernilai sama untuk setiap pengamat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana konsekuensi dari postulat Einstein ini. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa pada titik acuan O terdapat orang yang berdiri, kemudian ada mobil yang bergerak dengan kecepatan V sambil menyalakan lampu. Nah, menurut orang yang berada di titik koordinat O, mobil ini bergerak dengan kecepatan V. Kemudian, orang yang berada di dalam mobil ini melihat bahwa kecepatan cahaya dari cahaya ini adalah sebesar C. Nah, oleh karena itu, berapakah kecepatan cahaya menurut orang yang diam yang berada di koordinat titik O? Nah, di sini kita akan menggunakan penjumlahan kecepatan berdasarkan transformasi Galileo. Nah, di sini kita lihat bahwa kecepatan cahaya menurut O itu adalah Vx sama dengan Vx aksen tambah V sama dengan Vx aksen tambah C. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa besar kecepatan cahaya menurut orang yang berada di koordinat titik O ini adalah lebih besar daripada C. Nah, oleh karena itu, hasil ini melanggar postulat Einstein yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang vakum itu bernilai sama untuk setiap pengamat. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaannya, orang yang diam maupun orang yang bergerak haruslah mendapatkan hasil yang sama terkait kecepatan cahaya itu, yaitu sebesar C. Nah, karena hasil ini melanggar postulat kedua Einstein, oleh karena itu hasil yang diperoleh dari transformasi Galileo harus direvisi atau diperbaiki lagi. Adapun perbaikan dari transformasi Galileo dikenal dengan nama transformasi Lorentz. Nah, di sini terdapat sebuah konstanta yakni gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V per C kuadrat yang menghubungkan antara kedua persamaan bebas ini. Jadi diperoleh persamaan posisi dari Lorentz ini yakni sebesar X aksen sama dengan gamma dikalikan dengan X dikurang VT. Dan X sama dengan gamma dikalikan dengan X aksen tambah VT, yang dimana Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Selain itu juga, yang membedakan antara transformasi Lorentz dan transformasi Galileo itu adalah dari segi pemilihan waktunya. Pada transformasi Galileo, waktu yang diukur oleh pengamat yang diam maupun yang diukur oleh pengamat yang bergerak itu bernilai sama. Tetapi untuk Lorentz ini dia mengasumsikan bahwa waktunya itu tidak sama. Berarti waktu yang diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak itu tidak sama. Oleh karena itu, di sini terdapat perbedaan waktu antara waktu yang diukur oleh pengamat yang berada pada koordinat O dan waktu yang diukur oleh pengamat yang berada pada koordinat O aksen. Seperti biasa, karena persamaan posisi dari Lorentz telah diketahui, maka dengan mudah kita bisa menentukan persamaan kecepatan dari transformasi Lorentz tersebut. Maka diperoleh persamaan berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kegagalan dari transformasi Galileo. Nah, di sini kita lihat bahwa
mobil tersebut bergerak dengan kecepatan v menurut pengamat yang diam. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa besar kecepatan cahaya menurut pengamat yang diam itu adalah lebih besar daripada C. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan dari transformasi Lorentz yang telah kita temukan. Kecepatan cahaya menurut pengamat O adalah sebesar Vx sama dengan Vx aksen tambah V per 1 tambah Vx aksen per C kuadrat dikalikan dengan V. Apabila kita memasukkan angka-angka yang diperoleh dari ilustrasi ini, maka kita dapatkan bahwa kecepatan cahaya yang diukur oleh pengamat yang diam di titik O itu sebesar C. Oleh karena itu, sudah terdapat kesesuaian antara postulat kedua Einstein ini dengan hal yang dilakukan oleh kedua pengamat, yakni masing-masing pengamat mendapati bahwa kecepatan cahaya itu masing-masing bernilai sama dengan C. Oleh karena itu, hal ini telah sesuai dengan postulat Einstein yang kedua. Oke, agar kalian lebih paham lagi mengenai materi transformasi Lorentz, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Sebuah pesawat tempur yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c relatif terhadap bumi menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 c. Berapakah kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi? Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa kecepatan relatif dari pesawat tempur tersebut adalah sebesar 0,8 c. Sedangkan kecepatannya menurut pengamat yang bergerak adalah 0,6 c. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi. Nah, untuk mencari Vx-nya, kita bisa menggunakan rumus Vx sama dengan Vx aksen tambah V per 1 tambah Vx aksen per C kuadrat dikalikan dengan V. Nah, jika kita masukkan nilai Vx aksen dan nilai V, maka persamaannya menjadi Vx sama dengan 1,4 C per 1 tambah 0,48 C. Vx sama dengan 1,4 C per 1,48, sehingga kita dapatkan Vx-nya sebesar 0,946 C. Jadi kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi adalah sebesar 0,946 C. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.